Film diawali dengan memperlihatkan chaos yang terjadi di negara Denmark, di mana seorang anak bersama ibunya terjebak di dalam mobil. Tak lama, mereka dihampiri oleh regu bersenjata, dan sialnya si anak terlalu panik. Di sini mereka bersembunyi, namun seketika keadaan langsung lompat dan sang ibu telah sendiri. Ya, wanita ini bernama Ed dan ia adalah pasukan militer. Dengan tinggal bersama para pengungsi, Ed pun dipanggil oleh kolonelnya. Ia disuruh bersiap karena sebentar lagi akan dibawa pergi. Tak luput, Ed diberitahu orang random bahwa dunia telah hancur. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan karena pada ujungnya semua orang akan mati. Terlebih, Ed akan pergi ke suatu tempat yang jauh lebih kacau daripada ini. Dan benar saja, untuk bisa berangkat, Ed diberi surat utusan terlebih dahulu. Barulah setelah itu ia pun dipastikan lagi oleh kolonel apakah bersiap ikut atau tidak. Dan setelah yakin atas ajakan itu, berangkatlah mereka berdua menggunakan mobil. Di sekeliling terlihat bahwa semua orang telah melarat. Tak ada lagi kehidupan harmonis dan seluruh umat manusia dilanda ancaman kematian. Dunia yang dijaga selama ini tak lagi membawa kebahagiaan karena akhir zaman benar-benar sebegitu dekat. Mau dibilang apa, memang begini kondisinya, dan Ed hanya bisa bengong di dalam mobil. Hingga suatu saat, Ed merasa bahwa lokasi yang mereka tuju terasa janggal. Apalagi secara tiba-tiba, si kolonel segera pergi dengan alasan ingin mengambil sesuatu, yang mana setelahnya Ed pun turun untuk melihat-lihat. Namun tiba-tiba ia diserang oleh para warga. Tak tahu apa alasannya, tapi mereka seperti ingin menjara Ed. Ed yang tak bisa diam segera mengambil tindakan tegas. Ia harus berlaku seperti ini karena semua orang sudah membabi buta. Yang pada ujungnya Ed segera pergi dengan mobil itu, dan ia baru sadar satu hal, yaitu si kolonel telah menjebaknya dan berniat membuang Ed begitu saja. Sontak, Ed pun pergi seorang diri menuju lokasi tujuan yang ada di surat. Ia datang ke suatu tempat yang ternyata markas militer. Sembari memperkenalkan identitasnya, Ed turut memberikan bukti bahwa ia sempat mendapat surat utusan. Tapi ternyata surat itu turut mengandung suatu makna, yaitu Ed dipaksa untuk ikut menjalani misi bersama 5 orang lain. Setelah dikumpulkan bersama-sama, mereka pun disuruh rapat bersama di satu ruangan. Rapat ini dipimpin oleh Panglima bernama Reed. Reed mengatakan bahwa dunia sudah sangat hancur. Setiap negara terbelah dan memiliki 2 kepala. Maka dari itu, mereka ditugaskan bepergian sejauh 185 km untuk mengantar 2 buah kapsul yang berisikan senjata ilmiah. Berangkat dari kota sekarang yang bernama Tessenoi, mereka harus tiba di kota paling ujung bernama Odo. Tapi ada satu kendala, yaitu mereka harus menempuh perjalanan dengan berseluncur di atas lautan lepas yang terselimuti oleh es. Cara ini adalah satu-satunya cara untuk bisa tiba karena para musuh tak akan menyisir area tersebut. Setelahnya, Panglima Reed sengaja ngobrol sebentar dengan Ed. Tak lain tak bukan, Reed ingin memberi info bahagia bagi Ed. Ia berkata bahwa ada satu bukti tentang keberadaan anaknya Ed. Yang diketahui saat ini ia sedang berada di Odo. Melihat foto itulah, Ed semakin berapi-api untuk bisa berangkat sesegera mungkin. Namanya juga seorang ibu, wajarlah jikalau anak selalu menjadi yang utama. Kemudian para prajurit yang akan berangkat sengaja dikumpulkan lebih dulu. Dengan jumlah 6 orang, mereka harus menjaga seorang prajurit yang dipercaya membawa kedua kapsul, yaitu prajurit wanita bernama Frostberg. Karena pada intinya, keberangkatan mereka tidak ada arti jikalau kedua kapsul tidak terbawa. Namun sebelum pergi, Ed yang terbangun pun sadar bahwa tiba-tiba saja markas mereka mendapati serangan. Keberangkatan mereka benar-benar dimulai dengan situasi menegangkan, karena nasib markas belum bisa dipastikan kekokohannya. Tapi mereka tak bisa membantu sama sekali, karena yang paling penting adalah berangkat secepat mungkin. Dan terlihat setelah kedua kapsul dibawa oleh Forsberg, mereka benar-benar turun ke permukaan yang lebih rendah, yaitu lautan. Lautan yang selama ini telah tertutupi oleh es dan akan ditempuh sejauh 185 km. Tak terbayang memang, tapi inilah faktanya. Selain harus cepat, mereka harus membawa muatan senjata, medis, makanan, dan lain-lain yang berbobot 20 kg di masing-masing orang. Maka dari itu, sedikit saja salah bergerak atau membuat tekanan tak perlu, mereka dipastikan akan jeblos. Waktu berlalu, mereka pun melakukan pemberhentian pertama. Di momen ini, pemantauan terus berlangsung sembari memeriksa kesiapan masing-masing prajurit. Ya, sebenarnya di pemberhentian pertama, semua aman-aman saja. Tapi tak lama, ya, Frostberg yang membawa kedua kapsul harus terjeblos. Seketika semua panik karena kemungkinan selamat sangatlah kecil. Hanya saja di tengah keraguan itulah, Ed pun segera turun secara cepat.
Sayangnya, Frostberg sudah tewas dan satu-satunya hal yang harus diselamatkan adalah tas yang dibawa oleh Frostberg. Cukup sulit untuk meraih tas itu karena jasad Frostberg terus tenggelam. Bahkan bagi orang biasa hanya butuh 3 detik saja, air ini akan membuat sekujur tubuh mengalami hipotermia. Beruntung, Ed berhasil membawa tas itu dan seketika prajurit yang tersisa segera membantunya. Ia pun dibuat hangat sebisa mungkin dengan berbagai cara. Bisa dibayangkan tanpa ada niatan Ed, maka misi mereka langsung gagal dalam beberapa jam saja. Alhasil setelah itu kelima prajurit harus berseluncur sembari menjaga Ed. Tanpa adanya Frostberg, mereka harus terus berpacu dengan waktu. Mau tak mau, suhu pun semakin bertambah ekstrim karena kebetulan situasi turut semakin gelap. Tapi di sini, mereka pun akhirnya tiba di sebuah pulau kecil yang kebetulan membawa berkah. Pulau itu sendiri memiliki bangunan seperti rumah yang nampaknya bisa dihuni. Untuk malam ini, Ed dan yang lain akan beristirahat di sini sembari menghangatkan badan. Sontak, sebuah kursi kayu turut dihancurkan agar mereka bisa membuat api unggun. Kreativitas, inovasi, dan pikiran yang sigap harus dilakukan tiap prajurit. Di tengah dunia yang akan hancur ini, mereka harus bertindak sebagai pahlawan. Ya, meski pada esok pagi, Ed kembali dibuat sadar dengan suara bising di atas sana. Ya, setelah diperiksa, Ed mendapati prajurit bernama Karimi sedang bermain radio dan sebuah serangan akan bertuju ke bangunan ini. Lagi-lagi, gerak cepat harus dilakukan walau mereka semua baru bangun tidur. Di mana setelah berhasil keluar serta bersembunyi, terkuak sudah bahwa terdapat sebuah heli yang akan menyerang. Di momen inilah Ed seketika curiga kepada prajurit bernama Karimi itu. Ed curiga karena heli tersebut datang ketika Karimi bermain radio. Sekejap semua mata menuju kepada Karimi dan menganggapnya sebagai penyusup. Tapi Karimi terus menegaskan bahwa ia hanya berkomunikasi dengan kekasihnya yang berada di radio pemancar di Tesenoi. Disinilah mereka pun masih harus bersembunyi karena rumah itu benar-benar dihampiri oleh regu penyerang. Tentara salju terlihat turun dan mau gak mau, Ed bersama yang lain harus diam selama beberapa waktu. Hingga pada akhirnya, situasi sudah mereda. Di sini Karimi dibiarkan tetap hidup, tapi ia tak boleh membawa satupun persenjataan demi menghindari tindakan tak tertebak. Lalu, lanjutlah perjalanan mereka. Di pagi ini mereka kurang beruntung karena cuaca tidak begitu mendukung. Kabut dan angin yang kencang membuat jarak pandang begitu sempit. Tapi mau tak mau, mereka masih harus menempuh jarak sejauh 120 km lagi. Yang mana setelah berseluncur tanpa mengambil istirahat, kelima prajurit pun kembali menghadapi malam. Harusnya keadaan di malam ini jauh lebih aman daripada siang hari. Namun siapa sangka, di titik inilah salah seorang prajurit harus tersandung. Bukan karena batu di tengah lautan es, tapi karena satu hal yang mencekam, yaitu keberadaan jasad manusia yang membeku di lautan tersebut. Bukan 1, 2, atau 3, setelah dihitung-hitung, ada ratusan jasad yang mati membeku. Bisa dipastikan mereka sebelumnya telah dibunuh dan terapung di atas laut. Namun cuaca ekstrimlah yang membuat jasad itu begitu awet, dan bahkan menjadi batu sandungan bagi kelima prajurit. Tak disangka bukan, begitulah nasib orang-orang yang tak bersalah akibat dunia yang akan hancur. Kondisi akhir zaman benar-benar terlihat nyata dan berujung setiap prajurit hanya bisa meratapi momen itu. Sialnya, baru aja meratap, serangan mendadak harus muncul dari udara. Ternyata itu adalah komplotan musuh yang terus berpatroli di tiap malam. Karena wajar saja, mereka telah menempuh 100 km, yang itu berarti 85 km lagi akan mencapai Odo. Untungnya dengan terus menghindari cahaya lampu, mereka pun berhasil bersembunyi secara terpisah. Dan setelah keadaan sudah benar-benar aman, barulah mereka kembali berkumpul. Singkat cerita, pulau kedua berhasil mereka jajaki. Tapi bedanya di pulau ini terlihat seperti bekas camp atau tempat fungsi bagi para warga sipil. Mau tak mau, salah satu rumah harus dimasuki sembari disisir. Yang siapa sangka, di dalamnya ternyata masih ada 2 lansia yang terasa hidup dalam keadaan normal. Merasa bahwa mereka begitu baik, para prajurit pada akhirnya disuguhkan makan malam. Mereka bahkan ditawari menginap di rumah ini sebelum melanjutkan perjalanan. Tentulah atas kebaikan kakek nenek itu, prajurit mana yang tidak senang. Semua menikmati suguhan dengan lahap sembari mengobrol. Sampai satu saat, Ed tak sengaja menumpahkan teh miliknya. Dan di momen inilah tak ada yang pernah menyangka bahwa Ed yang menunduk ke kolong meja melihat jelas sebuah senjata. Dengan begini, jelas sudah bahwa kakek nenek itu bukanlah orang baik. Dan dari dugaan tersebut, Ed benar-benar syok yang ujungnya. Ya, baku tembak harus terjadi dan setiap prajurit benar-benar sigap.
kakek nenek itu berhasil tewaskan dalam seketika. Tapi sayang kunjungan ini turut memakan korban, yakni Karimi yang tak lagi bernyawa. Karimi harus menjadi korban tembakan buta dari si kakek. Nyesatnya lagi, saat itu juga para prajurit harus mengetahui sebuah fakta, di mana radio yang dibawa Karimi mulai berbunyi. Ia hanya berkomunikasi dengan sang kekasih yang saat ini berada di pusat radio. Dengan begitu, 1000% Karimi sudah berkata jujur, walau semua orang telah berburuk sangka kepadanya. Setelah itu, tersisa 4 prajurit yang harus melanjutkan misi. Semakin kesini, mereka frustasi karena ternyata prajurit berjenggot bernama Malik sempat tertembak juga oleh si kakek. Tapi mau bagaimana, cepat atau lambat Malik akan semakin lemas karena pendarahan terus terjadi. Tak lama, perjalanan harus terhenti karena tak sengaja mereka melihat sebuah kapal raksasa. Kapal yang terapung dan membeku itu pun terlihat kosong melompong. Tak ada siapa-siapa di dalamnya. Bisa ditebak semua penumpang yang ada beserta awak telah tewas tertembak dan terapung di lautan. Di mana sembari melegakan nafas, isenglah mereka untuk mencari tahu apa sih senjata ilmiah yang dimaksud dalam kapsul. Setelah dibuka, memang benar itu nampak seperti sebuah cairan berisi virus. Tak tahu virus apa, tapi apabila diledakkan, maka virus akan menyebar melalui udara. Tercengang dengan senjata mematikan itu, kini para prajurit harus patroli lagi di dalam kapal. Takutnya ada orang jahat yang sembunyi selayaknya kakek nenek sebelumnya. Sementara itu, Malik tetap dibiarkan beristirahat agar kendaraannya tidak semakin memburuk. Dan tak lama, Ed menyadari adanya cahaya lampu di ujung sana, di mana ketika Ed beranjak memberi info, ia pun mendapat kabar duka, yaitu Malik telah menewaskan diri akibat pesimis atas keselamatannya. Ya, dalam waktu sesingkat ini, prajurit yang tersisa menjadi 3 orang. Ed pun gak mau mengulur waktu lagi di mana ia segera berangkat seorang diri sembari membawa kedua kapsul. Ed sadar cepat atau lambat akan ada korban jiwa yang baru. Celakanya, ia harus menghadapi masalah baru, yakni kondisi lapisan es yang berwarna hitam dan menandakan jauh lebih tipis daripada yang putih. Awalnya tak ada masalah, tapi tak lama, Ed tergelincir dan lapisan es mulai retak. Dalam keadaan gak bisa gerak, untungnya ada kedua prajurit yang menyadari hal itu. Di sini, mereka pun menyiapkan tali yang sengaja disiapkan. Ed ditarik dengan tali itu secara perlahan, yang pada ujungnya ia berhasil diselamati. Nah, disinilah mereka pun harus memanfaatkan tali untuk saling menjaga sudut pandang. Satu menyisir area kiri, satu area tengah, satu area kanan. Dengan cara inilah mereka akan tahu mana es yang bisa dilewati, mana yang tidak. Berbeda apabila Ed hanya melaju seorang diri. Di tengah perjalanan, satu prajurit kembali terjeblos. Tapi kali ini Ed sudah sigap dengan tali yang tercantol. Tapi sayang baru saja selamat, masalah baru kembali terlihat. Sebuah flare terlihat dinyalakan demi memantau hamparan es. Yang itu berarti posisi mereka telah diketahui oleh musuh. Dengan sinar yang terang, musuh pun dimudahkan untuk menembaki mereka bertiga. Karena wajar aja, di depan sana ada pulau yang sudah pasti menjadi bentuk pertahanan. Tak ada cara lain, perlawanan harus terus dikalahkan, yang ujungnya sniper segera bertindak. Dan benar saja setelah itu, flare tak lagi dilontarkan. Setelahnya, mereka sengaja datang ke pulau itu, di mana sembari jaga-jaga, mereka pun pada akhirnya sadar bahwa serangan yang didapat tadi bukanlah berasal dari kelompok orang, melainkan hanya berasal dari satu orang sedangkan yang lainnya telah tewas akibat membeku. Alhasil di camp itulah malam harus kembali dilewati. Mereka sudah sangat dekat dengan Odo yang sekiranya hanya butuh 1 kali perjalanan lagi untuk bisa sampai. Tapi ketika pagi tiba, kesekian kalinya Ed harus mendapat masalah. Kali ini mereka diserang oleh sekelompok regu tentara salju, di mana sayang salah satu prajurit sengaja kabur sembari membawa kedua kapsul. Hal ini pun menyisakan Ed bersama satu prajurit muda yang bernama Grafik. Mereka berdua benar-benar berjuang untuk bertahan dan tentunya cara apapun selalu diterapkan demi berusaha untuk tetap hidup. Alhasil, baru saja bangun, suasana di pulau itu sangatlah mencekam. Aksi tembak terjadi di mana-mana dan mereka melakukan serangan balik dengan sangat baik. Sampai suatu saat, ada satu musuh yang menyelinap, di mana hal itu membuat granat yang dipegang Ed harus terlepas. Setelahnya, Ed merasa gila. Ia tak percaya bahwa dari sekian banyak kemungkinan yang miris seperti ini harus terjadi. Grafik tewas dalam seketika, dan ia gugur karena menyelamatkan nyawanya Ed. Apa boleh dikata, dengan luka tembak di perut, Ed pun harus tetap berseluncur. Ketika berjalan, ia sudah mulai melihat prajurit yang kabur membawa kedua kapsul. Prajurit bernama Nailun itu benar-benar sengaja untuk pergi, dan ia terus dikejar oleh Ed. Namun, Nailun gak mau berhenti sama sekali, di mana ia mulai melakukan perlawanan. Dan karena gak bisa dibilangin, mau tak mau Ed harus mengambil tindakan dengan terus mempersiapkan senapan. Yang setelah siap,
Luka tembak di kaki membuat Nailun tak bisa berjalan lagi. Ia benar-benar dibuat lumpuh oleh Ed dan Ed hanya fokus untuk membawa kedua kapsul. Di samping itu, Nailun berkata bahwa ia ingin membuang kedua kapsul ke dalam laut karena virus itu bukan lagi membahayakan musuh, tapi membahayakan umat manusia yang sampai saat ini masih bertahan. Namun, Ed gak percaya dengan bualan itu dan ia segera beranjak pergi meninggalkan Nailun. Hingga pada akhirnya, Ed mulai tiba di kawasan yang menjadi titik terakhir, yaitu Odo. Ed pun hanya bisa tersenyum sembari disambut oleh prajurit berkuda. Ya, karena sudah berada di daerah lawan, seketika Ed langsung berniat membuka satu kapsul. Singkat cerita, waktu terskip kepada Ed yang sudah berada di ruangan rawat. Seolah-olah sudah melewati banyak momen, Ed benar-benar terlihat seperti orang yang baru tersadar. Ia pun tak ingat kejadian sebelumnya, di mana memori terakhir yang ia ingat yakni tiba di Odo. Kagetnya, Ed diberitahu bahwa misinya telah berhasil. Ia pun dibawa untuk menghadiri upacara seadanya yang berlangsung di wilayah Odo. Di sini, Ed dianggap sebagai pahlawan karena ia berhasil menyelesaikan misi secara tuntas. Tapi di samping itu, Ed segera bertanya mengenai keberadaan anaknya. Namun siapa sangka putrinya Ed ternyata tidak pernah berada di wilayah ini. Sontak, Ed ngamuk berat. Ia merasa dibohongi di mana semua orang benar-benar gak peduli dan hanya Nailun yang peduli kepadanya. Setelah itu, Ed kembali mendapati perawatan. Ia tak peduli lagi dengan segala hal yang terjadi di sini. Karena bagi Ed, ia telah dibodohi, dan satu-satunya hal yang ingin ia lakukan adalah menyelesaikan semua ini. Dan tepat setelah itu, Ed sengaja menghampiri Nailun. Tanpa banyak basa-basi, mereka beranjak pergi berdua saja. Yang ternyata mereka sengaja datang ke ruangan lab. Mereka udah muak dengan semua ini, dan sebisa mungkin satu kapsul yang tersisa tidak digunakan sama sekali. Ya, sebelum hal itu terlambat, nggak ada yang lebih baik selain membawa kabur kapsul tersebut. Di saat yang sama, para kru penjaga udah pada tahu aksi mereka berdua. Yang mana setelah memastikan isi kapsul masih ada, seorang ilmuwan memberi bantuan kepada mereka agar menekan tombol darurat. Yang mana dengan nyalanya alarm, para kru keamanan gak akan tahu mana ilmuwan yang sebenarnya mana yang bukan. Ditambah penerbangan evakuasi akan datang dan semua orang bisa pergi dari Odo. Ternyata para ilmuwan sendiri memang takut akan kesalahgunaan dari virus tersebut. Mereka pun beranjak pergi, di mana secara cepat Nailun terus mencoba untuk menanyakan ketersediaan kursi kepada kru pesawat. Tapi siapa sangka, saat itu juga Ed dihampiri oleh para tentara. Ia diminta untuk mengembalikan virus itu, baru ia boleh pergi setelahnya. Hanya saja, Ed benar-benar lelah dengan keadaan. Ia sudah merasa peduli setan dengan keberlangsungan hidup, karena pada faktanya anaknya pun telah tiada. Ed merasa tubuh dan tenaganya hanyalah dimanfaatkan. Yang ujungnya, pesawat pun sudah berangkat, dan Ed tak bisa lagi pergi dari wilayah itu. Seketika semua tentara berusaha mengepung wanita tersebut. Namun, Ed tetap saja diam tanpa mengeluarkan kata. Yang pada akhirnya, Nailun harus menyaksikan kekecewaan yang luar biasa dari orang baik. Ed melompat di udara sembari meledakkan kapsul tersebut. Dengan begitu, dinyatakan sudah bahwa Ed telah tewas dan sejak saat itulah wilayah Odo beserta para prajurit yang menetap harus terdampak oleh virus, dan film pun berakhir. Oke deh guys, mungkin segini aja alur ceritanya. Jujur selama nonton, gua pun cukup merasa deg-degan ya, dan kalian bisa nonton juga filmnya, tinggal dicari aja. Ya, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi Caburu.